Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yandri Yuleska Putra, mahasiswa Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Fakultas Pendidikan, jurusan PGSD Pendidikan Guru Dasar, semester 2, kelas 2 SD dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Rizky Ananda, MPD. Baik, pada kesempatan di video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi di pendidikan sekolah dasar di kelas 4 SD dengan kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi karakteristik, ruang, dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Ada 5 jenis sumber daya alam dan manfaatnya untuk kehidupan. Sumber daya alam tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Sumber daya alam seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, dan sumber daya alam non-hayati seperti minyak, logam, dan gas alam perlu benar-benar diperhatikan pemanfaatannya. Jenis sumber daya alam dan manfaatnya perlu dipahami agar bisa dimanfaatkan dengan efektif. Sumber daya alam sendiri adalah semua bahan yang dapat ditemukan oleh manusia dalam alam dan bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidupnya. Jenis pertama, sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Jenis sumber daya alam dan manfaatnya bisa dilihat berdasarkan sifatnya. Berikut jenis sumber daya alam dan manfaatnya berdasarkan sifatnya yang dibagi menjadi 2, yaitu 1. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Apa itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan pernah habis. Contohnya seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, air, sinar matahari, dan mikroorganisme lainnya. Yang kedua, jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sedangkan jenis sumber daya alam yang satu ini mempunyai jumlah yang terbatas, berbeda dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Hal ini dikarenakan proses pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga apabila digunakan terus-menerus akan cepat habis. Contohnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah bahan-bahan galian atau barang-barang tambang. Sumber daya alam jenisnya berikutnya yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Selain itu, jenis sumber daya alam dan manfaatnya juga bisa dilihat berdasarkan jenis-jenisnya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2, yaitu 1. Sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sumber daya alam hayati ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, sumber daya alam hayati yang berasal dari hewan atau binatang seperti telur, daging, ikan, dan lain sebagainya. Sumber daya alam nabati. Jenis kedua dari sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam nabati, adalah sumber daya alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan merupakan produsen atau penyusun utama dari rantai makanan. Sumber daya alam non-hayati. Jenis kedua dari sumber daya alam yang ditinjau dari jenisnya. Sumber daya alam non-hayati ini berasal dari benda-benda mati seperti tanah, air, udara, batu, sinar matahari, dan hasil tambang. Yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan lokasinya. Selanjutnya, jenis sumber daya alam dan manfaatnya juga bisa dilihat berdasarkan lokasinya. Yang pertama, sumber daya alam akuatik.
Sumber daya alam akuatik adalah sumber daya alam yang dijumpai di daerah perairan seperti ikan, rumput laut, terumbu karang, udang, kepiting, dan lain sebagainya. Yang kedua, sumber daya alam ditinjau dari lokasinya, yaitu sumber daya alam terestrial. Sedangkan sumber daya alam terestrial adalah sumber daya alam yang hanya dijumpai di daerah atau wilayah di daratan, seperti hasil hutan, bahan-bahan tambang, dan lain sebagainya. Yang keempat, jenis sumber daya alam berdasarkan pembentukannya. Jenis sumber daya alam dan manfaatnya bisa juga dilihat berdasarkan pembentukannya. Ada 4 jenis sumber daya alam berdasarkan pembentukannya. Yang pertama, sumber daya alam materi. Sumber daya alam yang berupa benda mati dan bisa didapatkan secara langsung dari alam, bisa melalui beberapa proses seperti penembangan dan pengolahan yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Itulah sumber daya alam materi. Dan yang kedua, sumber daya alam berdasarkan pembentukannya, yaitu sumber daya alam energi. Sumber daya alam ini bisa menghasilkan energi dan bisa dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan manusia. Contohnya seperti minyak bumi, batu bara, gas bumi, air, udara, dan sinar matahari. Ketiga, sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang adalah yang berupa ruang, tempat atau wilayah yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk kelangsungan hidup. Sumber daya alam ruang ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti letak astronomis, topografi, maupun reliefnya seperti gunung dan lembah. Sumber daya waktu. Sumber daya alam ini keberadaannya tergantung oleh waktu atau musim. Misalnya, air ketika musim kemarau keberadaannya sangat sulit ditemukan, tetapi ketika musim hujan sangat melimpah. Dan kelima, sumber daya alam yang ditinjau berdasarkan daya pakai dan nilai ekonomisnya. Adapun jenis sumber daya alam dan manfaatnya juga bisa dilihat berdasarkan daya pakai dan nilai ekonomisnya. Sumber daya alam tersebut terbagi dua. Yang pertama, sumber daya alam ekonomis. Contohnya seperti emas, perak, minyak bumi, batu bara, timah, dan lain-lain. Dan yang kedua, sumber daya alam non-ekonomis. Contohnya sinar matahari, udara, dan air.